Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ij'al hadzal majlisan amina mutma'inna munawwaran mubarakan warzuq ahlahum minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kawan Bapak Ibu sehat kalau sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya, insyaallah sehat kalau ya. Yang lagi sakit semoga Allah kasih kesembuhan, diberikan kesehatan jasmani rohaninya, dan juga yang lagi ada masalah semoga Allah kasih solusi ya, jalan keluar, dan juga dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala bencana, dan juga diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh hari ini di Masjid Raya Sekip kita bisa kegiatan kajian subuh setiap hari Ahad ya. Tadi saya dari Talang Betutu kurang lebih jam 3:30 ya, karena sekarang subuhnya juga ya jam 4 sekitar 4:17, 4:20 ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita subuh hari ini panjang waktunya, berhenti sampai jam berapa? Jam 6 ya. Nah, 1 jam kurang lebih kita akan, kalau temanya kemarin saya sampaikan tazkiyatun nafs wa tazkiyatul qalb, menyucikan jiwa dan membersihkan hati ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Bahwa sungguh Allah tidak memandang kamu dari rupamu dan juga jasmani. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memandang kamu dari hati kamu dan juga amal-amal kamu ya. Nah, ini penting kajian kolbu ini atau penyakit hati ya. Nah, karena tidak sedikit ya masalah timbul gara-gara disebabkan oleh namanya penyakit hati ya. Semalam saya buka di YouTube itu ada kejadian di SMA Negeri 72 ya, di Jakarta. Itu ada bom ya, meledak pas lagi sholat Jumat, yang melakukannya anak siswa, anak sekolah ya. Itu dikarenakan dibully kawan-kawannya ya, ada perundungan, itu dipendam-pendam, kemudian dendam dia kayaknya melakukan sampai peristiwa perbuatan yang keji seperti itu ya. Dan ini banyak menimpa anak-anak usia muda ya, namanya kesehatan mental ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga ada peristiwa di Sudan ya, ya, perang antar saudara sesama Muslim ya. Itu Masya Allah jutaan orang mengungsi, jutaan orang tewas ya, meninggal dunia karena perang berebut emas ya, ya. Itu karena penyakit hati namanya Roma rakus ya, ya. Tadinya sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan bersama-sama, kalau dia tidak ganti penyakit hati ya, bisa damai, bisa malam sejahtera. Tapi gara-gara ada penyakit ma'akus ini. Nah makanya Bapak Ibu, pokoknya segala sesuatu itu berbakal dari hati ya. Dan inilah yang ditulis oleh ulama besar kita ya, Sunnah wal Jamaah itu. Dia nulis
kitab judulnya Batinul Ithmi Al-Khatarul Akbar fi Hayatil Muslimin, ya. Namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya, ulama dari Syria. Nah, dia nulis kitab itu karena menyaksikan peristiwa yang terjadi di masyarakatnya di Syria, ya. Itu termasuk beliau juga itu meninggal syahid lagi khutbah Jumat, meledak di atas mimbar Jumat kena bom, ya. Yang melakukannya siapa? Oh, Islam dewe, bukan orang kafir, ya. Itu sampai semua itunya. Apa kata beliau itu di dalam kitabnya itu judulnya Batinul Ithmi, dosa batin Al-Khatarul Akbar, bahaya yang paling besar fi hayatil muslimin, dalam kehidupan orang muslim, ya. Batinul Ithmi itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa daru zahiral ithmi wa batinah, dan tinggalkanlah kamu dosa yang zahir dan dosa yang batin, ya. Jadi ada dua macam dosa itu. Ada namanya dosa zahir, kalau kita melakukan perbuatan maksiat, ya, kita tidak sengaja melihat lawan jenis kita, kemudian tanpa aurat, ya, kita nafsu, muncul syahwat. Nah, tapi kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, dosa zahir ini, ya, kita kalau kita sadar kita merasa berbuat dosa, kemudian kita istighfar, minta ampun sama Allah, dan Allah Maha Pengampun, ya. Kenapa kata Allah? Bi ibadi anni ana ghafurur rahim. Kasih kabar gembira kepada hambaku bahwa aku ini adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Dan nama Allah sendiri diletakkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia punya sifat rahmah itu dewe, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Disebutkan di ayat yang lain, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati ghalabat ghadabi, dan kasih sayangku, rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah, ya. Jadi Allah itu mencerminkan sosoknya itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Tapi ngapa umatnya, hambanya ini bengis, ya. Baru juga kejadian di Masjid Agung di Sibolga di Sumatera Utara itu ada musafir katanya datang ke masjid, kemudian tewas dalam masjid, digebuki. Masya Allah, ya. Alangkah hati manusia itu bengisnya, ya. Begitu tidak berperi kemanusiaan, ya, ya. Nah itu Masya Allah, Bapak Ibu berpangkal dari hati. Makanya kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang bahaya itu penyakit hati, dosa batin, karena itu melekat di dalam diri seseorang, ya. Dia punya penyakit misalnya sombong, arogan, ya. Dia tidak sadar kalau dia itu sombong, ya. Sombong tidak sadar kalau dirinya sombong, tapi ketahuan kalau dia udah ada dado, ya. Aku adalah paling hebat, ya. Aku adalah paling pintar, aku adalah paling kuasa di sini, ya. Kalau tidak ganti aku, nah, ya, tidak jadi masjid ini. Nah, ya, itu biasanya dia ngomong aku, ya. Ada nih penyakit keakuan, dengan aku, ya. Nah ini kata para ulama apa? Man qala ana wa qa'a fil ana. Siapa yang ngantuk ke aku, berkata aku, saya, maka dia akan jatuh kepada kehinaan. Kenapa? Dia memakai pakaiannya Allah, selendangnya Allah. Al-kibriya uridai. Kata Allah, namanya kesombongan itu adalah selendangku, pakaianku. Jadi kalau orang memakai pakaian Allah, kesombongan itu, ya, itu dia sama seperti setan belis, ya. Setan belis itu dia sujud, ya, sama Allah, tapi
ketika Allah perintahkan dia untuk sujud sama Nabi Adam, nah dia di situ tergelincir, ya. Dia mulai sombong. Apa kata dia? Ya, qala ana khairun minhu. Ya, kata Isa dan Iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, ya, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa lebih hebat api, ya, lebih hebat daripada tanah. Ya. Ya. Aku ditinggal dalam batu, banyak orang bikin bangsal batu bata, ya, ya, tanah liat dicetak jadi kena bakar di bawah tuku api itu jadi batu bata nih, ya, ya. Nah itu setan iblis dia punya penyakit atau dosa batin sombong, ya. Atau yang terjadi di di Sudan itu namanya tomak serakah, ya. Atau yang di Medan itu bengis, pemarah, ya. Nah ini penyakit hati atau dosa batin, ya. Orang kalau dia punya penyakit ini, dosa batin ini, maka dia tidak minta ampun sama Allah, sedangkan dia di dalam dirinya melekat, ya. Makanya Bapak Ibu, ini yang kata Syekh Sa'id Al-Mawad Al-Muti, al-khatarul akbar, bahaya paling besar, ya. Kita coba, ya, kita sekali-kali duduk tafakur, kita merenung, ya kan? Kita sehat belum hati kita ini, ya? Apakah kita masih punya namanya batinul ilmi, dosa batin ini, ya? Banyak macam-macamnya. Di dalam hati ini ada namanya kikir, pelit, bakhil, tomak, rakus, ujub, riya, sum'ah, takabur, ya? Ada namanya penyakit bengis, pemarah, ya? Ada dari sini ibu-ibu yang galak marahi lakinya. Ada, ya, dengar-dengar marah. Iya banyak. Kami kesian yang bapak-bapaknya tidak, yang di kantor dimarahi atasan, pimpinan, balik ke rumah dimarahi bininya. Laju, dia malas nak balik ke rumah. Kenapa? Ya di rumah kalau dimarahi. Ya, ya, ibu dah jangan. Karena kata Nabi apa? La tanduk wala kal jannah. Jangan marah dan bagimu surga, ya. Karena Nabi tidak pernah marah, ya. Nabi kita, suri tawanan kita, tidak pernah marah, ya. Pernah kan kita dengar cerita Nabi itu, dia pagi-pagi, ya, nanya sama istrinya, hai istriku ya Hamairah, manggil bininya itu ya kemerah-merahan, ya. Itu ada tak yang bisa kita makan hari ini? Kata bininya habis, ya, ya. Ini sembakonya habis, ya, kopinya habis, ya. Dulunya habis, ya. Kalau kita nak ngopi baru main, itu Nabi santai kan? Fa inni shaim, maka aku puasa, kata Nabi, ya. Oh kalau gitu ya, ini aku tidak beres. Ya, kita nak jalan lagi rumah, padahal kita yang salah, kita yang tidak enjuk apa namanya, tidak enjuk sem, ya, ya. Nah jadi, ya, kalau Nabi tidak pernah marah, ya. Insyaallah balik ke rumah, kalau pintu tidak dibukain pintu, tidur di luar. Insyaallah, ya. Nah Bapak Ibu, ya, kita benahi kolbu kita, ya. Dan doanya Nabi Ibrahim itu, ya, di surat Asy-Syu'ara disebutkan apa? Wala tukhzini yauma tub'atsun. Ya Rabb, jangan engkau rendahkan, hinakan aku pada hari kebangkitan nanti akan dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari kaget la yanfa', tak ketik manfaat lagi mal, harta yang ditumpuk-tumpuk, wala banun, dan juga ketik manfaat lagi anak yang dimanja-manjakan. Kecuali kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah
dengan membawa qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat, hati yang sehat. Sehat hatinya Bapak Ibu, ya tak? Ya. Apa ciri-ciri hati yang sehat itu? Apa? Ya. Kalau dia dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Nah, ya ini terkenal nih kata-kata siapa ini? Ya, Anies Baswedan, ya, ya. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang dia. Ya. Nah, dan di Quran disebutkan, "Bikaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Supaya kamu tidak sedih atas apa yang hilang dari kamu, dan juga kamu tidak gembira atas apa yang kamu dapatkan dari nikmat. Ya. Jadi kalau orang beriman itu, kalau dia dapat musibah, kehilangan, dia ini bersabar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ya. Nah, jadi kita ini yang paling tidak mudah itu kalau kita kehilangan ibu-ibu, ya. Apalagi kehilangan anak, ya. Kalau bapak ibu kehilangan uang tidak terlalu, tapi kalau kehilangan anak, nah itu terasa lihat dia, ya. Nah itu kita merasa sedih, ya. Bahkan ada yang terpukul dia, ya. Depresi dia karena kehilangan. Nah itu karena apa? Karena orang itu hatinya dia meletakkan dunia ini di dalam hatinya, ya. Padahal apa? Kata ulama itu, do'id dunya fi jaybika, letakkan dunia itu hanya di kantong kamu, wala fi qalbika, jangan taruh di hati kamu, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kita belajar berjarak, ya, berjarak, ya. Apa katanya tuh? Membebaskan tanpa melepaskan, ya. Cara supaya hati kita sehat tuh membebaskan tanpa melepaskan. Kita bebaskan dari keterikatan dengan dunia, ya. Tapi bukan berarti melepaskan. Bukan berarti kita lepaskan rumah kita wakafkan, kita sedekahkan, ya. Mobil kita langsung kita sedekahkan, ya. Nah, iya, ibaratnya tuh kita bebaskan, ya. Rumah tadi yang tadinya cuma untuk kita bayar sama keluarga, mungkin sekali-kali bisa dipakai oleh anak-anak yatim piatu, bisa dipakai untuk anak-anak ngaji, anak-anak tahfiz, ya. Jadi kita menjaga jarak dari dunia, ya. Nah, apalagi ini cara supaya hati kita sehat, ya. Apa namanya, bergumul tanpa terlibat. Nah, ya, bergumul tanpa terlibat, sama seperti ikan di lautan, dia walaupun lautnya asin, dia tidak asin ikannya, ya. Ya, kecuali iwa asin, ya. Tapi kalau iwa asin itu digaramin, ya, ya. Nah, ya. Jadi kan hebatnya, ya. Iwa di laut yang asin tidak asin, ya, Pak, ya. Nah, dia tetap ini apa namanya, tidak terpengaruh, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau supaya kita bisa sehat hati kita, supaya kita banyak tafakur, ya. Duduk tafakur, ya. Kita merenung, istilahnya kalau bahasa Indonesia, ya. Tafakur kita ini siapa, ya, dari mana, nah kemana, ya. Who am I, siapa saya ini, ya. Kita tanya ke diri kita, karena kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan, ya. Ya.
qalbu baitur rabb, hati itu rumahnya Tuhan. Fatohirhu bil hub, maka sucikan hati kamu itu dengan mahabbah, cinta. Ya. Nah, ini kan sekarang lagi digalakan nama Menteri Agama itu, namanya kurikulum berbasis cinta, ya, mahabbah. Ya. Karena kalau sudah mahabbah, kita dicinta, ya, cinta sama Allah, maka akan nular cinta kepada hamba-hamba Allah. Ya. Karena hamba-hamba Allah manusia ini, ya, ini sama Allah dimuliakan, ya, sama Allah dimuliakan. Tidak boleh kita merendahkan orang lain, karena Allah yang muliakan langsung. Ya. Bahkan ketika malaikat protes, Allah ingin menciptakan manusia, ya, qala wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di bumi ini. Ya, manusia dijadikan Allah khalifahnya, wakilnya di bumi. Ya. Terus malaikat protes, qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhanku, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang merusak di bumi ini, ya? Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah lain, hobinya lah berkelahi, berperang, ya? Inilah mulai muncul tanda-tandanya, ya kan? Berarti malaikat tahu itu, ya kan? Ya, tapi ya kita ingat kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kamu, ya, lebih tahu, ya, tentang manusia yang aku ciptakan ini. Aku lebih tahu, ya. Nah, Allah memuliakan manusia ini, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar telah kami muliakan anak cucu Adam, ya. Allah muliakan langsung, ya. Makanya tidak boleh gitu menzolimi, menyakiti, bahkan membunuh seseorang, ya. Maka ini ancamannya kata Allah, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, ya, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka dia seperti membunuh seluruh manusia yang ada di jagat bumi ini. Wa man ahyaha, dan sebaliknya siapa yang menghidupkan, ya, siapa yang memberdayakan, siapa yang membahagiakan seseorang, ya, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka dia seperti menghidupkan seluruh manusia sejagat bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita harus benahi, sehatkan hati kita. Supaya apa? Supaya kalau hati kita sehat, maka orang-orang yang ada di sekitar kita juga kan sehat, ya. Karena pantulan, cerminan, kita ini cerminan dari orang itu, cerminan dari kita. Kalau kita yang negatif, maka akan jadi negatif, ya, berdampak ke lingkungan, ya. Amanah supaya hati sehat, ya. Kata Nabi, likulli syai'in istiqalah wa istiqalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat basuhnya, ya, ada alat untuk nyucinya, dan untuk menyucikan qalbu, hati itu adalah dzikrullah, dengan berzikir, mengingat Allah, ya. Nah, mengingat Allahnya mana, kapan, bagaimana, di mana, ya. Mengingat Allahnya yang banyak, ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah yang banyak, ya. Katsiran di sini banyak, ya. Bukan fasihah, tidak mesti fasih, ya. Dan namanya ingat itu di dalam hati, ingat, ya. Bukannya wiridan, bukannya disebut, ya. Kalau wiridan hanya di dalam masjid, tapi kalau dia ingat dimanapun, kapanpun bisa terus ingat, ya.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Berdirinya dalam keadaan beraktivitas, tidak di pasar, tidak di kantor, tidak di sawah, tidak di ini jalanan, di mana baik. Wa qu'udan, dan mengingat Allah dalam keadaan duduk. Ya, kalau kita sudah selesai dari aktivitas, kita duduk di rumah, ya, sambil bercengkrama dengan keluarga kita, sambil ngobrol sama keluarga, itu tetap hati mengingat Allah. Wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, ya, dalam keadaan kita nak tidur atau setelah tidur juga tetap mengingat Allah, ya. Nah, jadi setiap waktu mengingat Allah ini. Kenapa? Karena kita ini Bapak Ibu ibaratkan kolbu kita ini pecah besi berani, ya. Pecah besi berani. Besi berani itu kan dia selama dia nempel logam paku di situ, ya, itu akan terus nempel yang ininya tuh di belakangnya tuh, berikutnya tuh. Nah, kolbu ini juga sama. Kalau dia nempel sama Allah, maka orang-orang yang ada di sekitar kita juga kan nempel sama kita. Orang senang sama kita, ya, anak, bini kita, tetangga kita, dia kan senang sama kita. Kenapa? Kita kolbu kita nempel sama Allah, dan kita, ya, menyifati sifat-sifat Allah, ya. Asmaul Husna itu ibu-ibu, ya, Masya Allah, apa ibu-ibu, ya, sering kan dibaca walillahil asmaul husna. Allah memiliki al-asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jamil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muqsi, ya Muqti, ya Mu'idu, ya Muhyi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Mu'akhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, Muta'al, ya Baru, ya Tawwab, ya Muttaqin, ya Afu, ya Rauf, ya Malik, Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Muni, ya Muni, ya Mani, ya Allah, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, azza jalla dzikruhu. Itu 99 Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang bagus-bagus, ya. Dan kita meneladani, mengikuti sifat-sifat Allah itu, ya. Karena kata Nabi Allah, takhallaqu fi apa? Takhallaqu fi khalqillah, wa la takhallaqu fi dzatillah, ya. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu apa? Asmaul Husna itu, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, ya. Jadi kalau kita ini masih galak bengis, galak marah, ya tak? Ya. Ada beberapa sini yang galak spek dan bininya, ya. Ya. Atau memang ini mungkin kebanyakan makan cukup kali ya, bawaannya nak marah bininya. Kalau dia marah di spektrumnya loh, ya. Ya, aku pernah jadi datang oleh ibu, Ustaz, lagi aku ini kalau dia marah, ya, ngeri kami aku, anaknya diterjang, dibanting, datang kita bininya, ya. Sakit kalau mata. Datang ke bawah sini lagi kamu kan, pas dia datang lakinya besar tinggi, woi kata gue aja lah lakinya besar tinggi, ya. Terus mungkin kelebihan lemak kali ya, dengan tak marah, ya. Tapi habis itu loh, dia cerita, iya Ustaz, tadi kalau marah ini lupa, katanya lupa diri, lupa daratan, ya dah. Jadi anak bini aku dari ini dihajar, ya. Gue kata, gue ingat kata gue, ya, tak boleh sekarang ini KDRT. Kerasa dalam rumah tangga, ya.
ya, karena bini tadi itu titipan Allah juga, ya, bukannya binatang, ya, bukannya hewan nanti kebuki, ya, ya. Dan juga ada juga yang tidak main fisik tapi main kato-kato, ya, verbal juga tidak bagus juga. Kalau kita menghardik, bully, ya, marah tapi menghina, ya, karena itu akan jadi namanya luka batin, ya. Nih ibu hati-hati bu, ya, bu jago ucapan, ya. Ini aku dulu gak dengar ibu apa namanya, jangan pingin lah, ya, kalau marahi anaknya tadi, ya, sumpah sapa, ya, keluar kalau kebun binatang tadi, ya, ngatoi anaknya, ya, terus juga nyumpahi. Nah ini jangan, ya, matilah ancam, matinya kayak anaknya tuh. Iya, kalau nak nyumpahi ibunya Imam Abdurrahman As-Sudais di Mekah itu, ya, katanya kalau dia ibunya marah tadi, ya, waktu dia masih kecil, nakal alhamdulillah, ibunya dia marah, ya, katanya pergilah ngancam, katanya, semoga kamu jadi Imam Masjidil Haram nanti besar. Tapi didoakannya benar niat setelah dia telah besar jadi imam di Masjidil Haram, ya, ya, jadi manfaat, ya. Tapi kalau misalnya kita nyumpai marahi tadi, ya, kelewatan, ya, yang negatif, nah itu jadi doa, ya. Ini jago niat, jangan sampai ucapan. Nah makanya Bapak Ibu, ya, kita dengan berzikir itu akan masuk ke dalam alam pikiran kita, ya, itu melahirkan yang Allah namanya kesadaran, ya. Kalau kita di pikiran kita ingin menjadi baik, menjadi orang baik, maka dalam pikiran pun tidak ada niat jahat, ya. Jadi omongan juga akan jadi baik, ya. Bukan dalam perbuatan baik, omongan pun jadi bagus, ya. Nah, ya, makanya harus benarin dalam ini gitu, ya, pikiran gitu melalui zikir tadi. Zikir itu ingat yang melahirkan kesadaran sehingga pikiran kita pun jadi bagus, ya. Karena kata Nabi Abu Ana inda zonni abdi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku, ya. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersama dia kalau dia ingat sama aku. Kalau kita ingat sama Allah dalam keadaan duduk, Allah ingat dalam keadaan berdiri. Kita ingat sama Allah dalam keadaan berjalan, Allah ingat kepada kita dalam keadaan berlari, ya. Itu saking Allahnya kasih sama hambanya itu, ya, nah. Kita ingat sama Allah sedikit, Allah ingatnya banyak, ya. Kita ingat sama Allah dalam keadaan sepi, mudah-mudahan dalam keadaan lapar, maka insyaallah Allah ingat kita dalam keadaan kita lagi sepi, ya. Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingat aku, kata Allah, maka aku akan ingat sama kamu, ya. Nah, jadi namanya ingat ini harus minimal kita mau ingat sama Allah, namanya itu Allah, 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 Allah. Kapanpun dimanapun kita ingat sama Allah, ya. Dan ini orang ketahuan kalau dia berzikir atau indah hatinya itu kaget. Kalau dia misalnya lagi bawa mobil dari mendadak, Allah yang dia ingat adalah nama Allah. Kalau ada kejadian apapun yang menimpa dia, dia ingat Allah, dia langsung ingat sama Allah, ya. Karena apa? Kita tidak boleh melupakan Allah, ya. Kata Allah di surat Al-Hasyr itu, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu melupakan Allah, ya, karena mereka melupakan dirinya dewe. Kalau kita lupa sama Allah, kita lupa dengan diri kita dewe, ya. Karena apa? Karena kita ini akan bahagia kalau kita merasa Allah bersama kita, ya. Baca anak-anak, dia akan tenang hatinya kalau dia yakin kalau emaknya itu ada sama dia, dekat sama dia. Tapi pas emaknya udah ganti, dia bercarian, ya, atau sama bapaknya. Kalau dia dekat sama bapaknya kan, nah mana buaya aku nih, ya. Kalau dia udah ganti, nangis dia, dicarinya, ya. Tapi kalau
terserah kamu dimanapun kamu berada, ya, kita akan tenang hati kita, tidak panik, tidak cemas. Ya. Nah sekarang ini lagi dikaji banyak namanya penyakit kecemasan, kepanikan orang-orang sekarang ini. Kenapa? Karena dengan adanya handphone ini, ya, ini ibaratnya orang terbelenggu dengan namanya handphone ini, ya kan? Ya, dia yang buatnya dewe, tapi dia nya terbelenggu oleh produknya dewe. Ya, ini kalau dia tinggal atau hilang, ya kan? Wih, nak mati gitu, ya. Atau kalau mau bapak ya, ada catatan rahasia, ya, tinggal di rumah, nah dibuka semua rumahnya ketakutan, ya. Tapi kalau tidak ganti apa-apa kan tenang baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ada waktu untuk menyehatkan hati kita, ya. Kenapa? Karena dari hati yang sehat, insya Allah jadi badannya juga sehat, ya. Karena kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal darah, ya. Kalau dia sehat, sehatlah seluruh badannya. Kalau dia sakit, sakitlah seluruh badannya. Ketahuilah itulah namanya kolbu, hati. Di mana hati itu? Ya, kalau kolbu itu jantung itu, ya. Kalau bahasa Arabnya hati itu, ya, jantung, makanya tempatnya itu di sebelah kiri. Ya. Saya pernah ada yang bawa bapak, Ustaz katanya, aku waktu itu kena serangan jantung. Terus ditanya sama dokter, ya, diteleponnya dokter, oh dokter saya ini kena serangan jantung. Coba dicek sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ya, kalau misalnya sebelah kanan itu bukan, ya, itu mungkin penyakit liver, ya, penyakit yang lain. Tapi kalau sebelah kiri itulah jantung, posisi sebelah kiri. Nah itulah kolbu, ya. Jadi dia kolbu ini yang memompahkan darah sehingga ngalir darah dari kaki, ujung kaki sampai ke kepala, ya. Kalau dia bergerak maka sehat, ibaratnya itu darahnya, peredaran darahnya sehat. Nah itulah kolbu, ya. Hati kalau dia sehat, maka insya Allah jasmaninya juga sehat, ya. Orang kalau hatinya sehat, nak dia jauh, ya, dari rumahnya nak ke masjid ini, dia tetap akan karena apa? Dia nak pengen sholat, dia butuh dengan Allah, ya. Dia pengen sehat badannya, karena apa? Lagi keluar subuh, kita melangkah menghirup udara segar, ya, sehingga menyehatkan. Nah, tapi kalau orang yang bangun dia yang kesiangan, terus tidak sholat subuh, ya, nah, itu mungkin dia mudah kena stroke, ya, ya. Nah, ya Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Jadi kita sehatkan hati kita dengan banyak-banyak berzikir, ya, ingat sama Allah, ya. Nah, kalaupun tidak bisa, ya, dengan banyak zikir yang berterusan, latihan banyakin Asmaul Husna atau banyakin sholawat, ya, sholawat, ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Ada ini Mbak, ya, tanya jawab mungkin ada singkat, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.